Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ah, oke, jadi di malam yang random ini sekarang tuh jam 12 malam di sini. Eh, Hari apa ini ya? Hari Jumat jam 12 malam. Tiba-tiba saya tuh terpikir untuk membahas sesuatu. Jadi karena ya random ya, benar-benar sesuatu yang akan saya bahas juga agak random ya. Dan di sini keadaannya tuh kayak eh, saya baru selesai sembuh dari pilek ya, istilahnya pilek. Nah, kenapa saya menyebutkan pilek ini? Karena ini apa yang akan saya bahas ke depannya ini akan berhubungan dengan eh, sakit yang sudah saya derita kemarin ya lah, kayak berat banget ya, ndak cuman pilek. Nah, oke, jadi sekarang saya mau bercerita tentang perobat-obatan. Nah, banyak dari kalian yang menganggap itu datang ke puskesmas itu adalah sesuatu yang tidak usahlah datang di puskesmas. Karena kenapa? Kalau kita datang di puskesmas paling obatnya paracetamol, kalau bukan paracetamol amoxilin gitu. Kalau sakit dikit paracetamol. Kalau keluhannya A B C pasti dikasih paracetamol atau antibiotik. Banyak yang bilang begitu. Mungkin untuk sakit-sakit infeksi ya, yang mungkin ada demamnya atau ada keluhan nyerinya, banyak sekali di antara mereka-mereka itu yang menganggap bahwa paracetamol itu adalah sebuah obat yang biasa-biasa aja, atau misalnya mereka menganggap ya paracetamol tuh obat yang lumrah yang sering digunakan, sehingga menurut mereka paracetamol tuh tidak mampu untuk meredakan gejala yang mereka alami gitu, karena mereka merasa wah kalau ke puskesmas pasti obatnya itu aja. Padahal kalau misalnya gejalanya sama serupa, misalnya ada nyerinya atau ada demamnya, mungkin memang ada yang lain sih selain paracetamol, salah satunya seperti ibuprofen. Tapi kalau misalnya dia tidak pergi di puskesmas atau pergi di center lain atau di klinik, ya pasti di dalamnya juga ada paracetamolnya, atau tidak ya ibuprofennya, cuman merek dagangnya yang berbeda. Nah, tapi di puskesmas tuh rata-rata merek dagangnya sama. Terus ada juga yang bilang paling paracetamol sama amoxilin. Nah, amoxilin sebenarnya itu antibiotik yang memang tidak boleh sembarangan kita gunakan atau tidak boleh sembarangan kita minum gitu, harus sesuai dengan indikasinya. Cuman terkadang kalau misalnya kita di puskesmas itu tentunya untuk infeksi bakteri ya, antibiotik ini, si amoxilin ini. Uh, Nah, amoxilin ini kalau digunakan harusnya kan tadi seperti yang saya bilang sesuai dengan indikasinya. Indikasinya adalah pada orang yang terinfeksi bakteri. Nah, pada orang yang kena infeksi itu gejalanya semua tuh hampir sama, demam, kemudian tergantung lagi infeksinya letaknya di mana ya. Kalau misalnya dia di saluran pernafasan atau misalnya dia ya di saluran pernafasan, mungkin ada batuk, ada pilek, ada beringus, kemudian badannya tidak enak. Nah, infeksi ini itu adalah dibagi lagi, entah itu infeksi bakteri, entah itu infeksi virus, entah itu infeksi parasit dan infeksi yang lain-lainnya. Nah, amoxilin ini itu hanya berfungsi untuk infeksi bakteri, tapi tidak berfungsi untuk infeksi virus. Karena kenapa? Karena virus itu sebenarnya self limiting disease. Jadi dia tuh sebenarnya tanpa kita obati, daya tahan tubuh kita tuh bisa mengobati itu sendiri atau melawan si virus itu sendiri. Tentunya dengan daya tahan tubuh yang baik ya, dengan mengkonsumsi makanan atau suplemen-suplemen tambahan vitamin dari luar. Ya tentunya seperti itu. Cuman kurang tahu lagi kalau misalnya ada, tapi ada beberapa yang memang ada obat virusnya, ada antiviralnya, memang ada beberapa seperti
kayak herpes zoster atau herpes itu ada obat antivirusnya sendiri. Tapi sejauh ini hampir semua tidak 100%, hampir semua virus itu tidak ada obat yang spesifik, tapi dia obatnya adalah daya tahan tubuh kita sendiri, seperti itu. Sementara bakteri tentunya dia tidak bisa seperti itu, dia harus diobati dulu baru bisa sembuh. Kalau misalnya tidak diobati, dia akan makin makin semakin parah kalau misalnya tidak diobati dengan segera. Nah, makanya kenapa di puskesmas itu mereka memberikan si antibiotik ini, si amoxicillin ini. Karena kenapa? Karena kadang sebagai dokter itu untuk mendiagnosis, membedakan apakah dia ini pilek lah misalnya, apakah dia ini pileknya karena bakteri atau karena virus, itu kita agak susah untuk mendiagnosis ini, mendiagnosis pastinya ya. Jadi dia tuh perlu apa ya, kayak ya kita bukan bukan perlu ya, tapi kita memprediksi sesuatu yang lebih buruk. Nah, sesuatu yang lebih buruk itu apa? Bakteri. Karena kenapa? Karena bakteri kalau tidak diobati akan lebih berat. Tidak sama dengan virus. Kalau virus mah tidak diobati juga ya akan berat juga ya, tapi tentunya seperti saya bilang tadi, daya tahan tubuh. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau misalnya kita mengobati orang itu tentunya kita eh, berpikir untuk hal yang lebih buruk terlebih dahulu, karena kita apa ya, mewanti-wanti jangan sampai hal yang lebih buruk ini tidak kita perhatikan. Jadi akan miss juga di kita, akhirnya mungkin kebablasan dan akan makin parah si pasiennya itu. Makanya pemberian antibiotik ini karena untuk perkiraan terhadap infeksi dari bakteri. Nah, kalau misalnya virus pun dia misalnya terkena infeksi virus terus kita kasih antibiotik, itu tidak ada masalah sama si kitanya, si pasiennya. Karena kenapa? Walaupun si antibiotik ini, si amoxicillin ini tidak berfungsi pada virus ini, tapi setidaknya dia tidak akan memberikan efek buruk pada si pasien ya, selama pasien mengkonsumsi antibiotik ini dengan sampai habis ya, satu papan 5 sampai 7 hari sampai habislah si antibiotiknya ini, si amoxilinnya ini. Itu insya Allah tidak akan menjadi kendala apa-apa, karena kembali lagi, karena virus itu dia tidak bisa diobat, tidak, belum ada obat patennya yang bisa menyembuhkannya, kecuali memang beberapa ya. Dan dia tuh bisa sembuh dengan antibodi kita sendiri, dengan daya tahan tubuh kita sendiri. Sementara bakteri itu tidak bisa sembuh dengan daya tahan tubuh kita sendiri, tapi dia membutuhkan obat untuk bisa sembuh sehingga bakterinya itu mati. Jadi dia butuh obat dari luar gitu. Makanya kenapa antibiotik atau amoxicillin pada orang yang datang ke puskesmas dengan gejala-gejala infeksi itu diberikan amoxicillin dan paracetamol berdampingan, itu karena memang kita mencuriga hal yang lebih buruk lagi ya. Oh ya, satu lagi, banyak juga, bukan hanya paracetamol ya, bukan hanya paracetamol, amoxicillin atau eh, itu aja, tapi ada obat-obat yang lain juga yang banyak sekali masyarakat bilang, ah obat ini mah saya tahu, obat ini mah saya tahu, obat ini mah bisa saya beli sendiri gitu. Ya memang, tapi teman-teman mungkin bisa membeli obat itu sendiri, tapi teman-teman tidak tahu indikasi obat itu sebenarnya untuk apa, kapan kita harus minum obat itu, kemudian efek sampingnya apa, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Makanya kenapa penting sekali kita mengkonsumsi obat dengan atas dari resep dokter atau setelah berkonsultasi ke dokter. Begitupun juga di puskesmas. Obat-obat yang ada di puskesmas itu bukan karena kok obatnya itu, kayak misalnya kayak orang tuh menganggap apa ya, istilahnya tuh kayak obat itu murahan atau obat itu kayak biasa saja,
atau karena memang sudah familiar jadi kayak paling ini jadi orang tuh kayak sangat-sangat biasa sekali merespon obat-obat dari puskesmas. Nah padahal untuk manfaatnya sendiri itu sama teman-teman, manfaatnya betul-betul bagus juga dan memang betul-betul sesuai kebutuhan teman-teman. Cuman obat itu yang berbeda hanya merek dagangnya saja, walaupun memang ada beberapa obat yang katanya poten ya, obat yang lebih poten memang ada gitu. Cuman yang dibutuhkan di puskesmas itu tuh sudah bagus dan memang itu yang dibutuhkan. Dan kalau misalnya teman-teman bilang kenapa kok paracetamol, kenapa kok asamefenamat, karena memang itu yang paling mudah didapatkan sediaannya gitu. Karena obat-obat yang lain itu betul-betul harus sesuai resep dokter, atau misalnya mungkin kalian bisa menemukan obat-obat itu di klinik pribadi atau misalnya di rumah sakit. Semuanya obat-obatan yang kalian butuhkan itu bisa kalian beli sendiri tanpa resep dokter. Jadi ada beberapa obat yang sebenarnya tidak dijual bebas. Salah satu obat yang tidak dijual bebas sebenarnya adalah antibiotik. Sekarang itu antibiotik itu sudah tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan secara bebas. Karena kenapa? Karena resistensi yang ditakutkan itu tadi. Karena amoxicillin ini sudah banyak yang resisten itu dia sudah kebal sama obat itu. Jadi walaupun kita kasih obat itu, si bakteri yang ada di tubuh pasien itu tidak akan merespon karena dia sudah mengenali si obat ini. Jadi mereka tuh lebih menghindari obat ini karena mereka sudah oh ada si amoxicillin nih, ayo bersembunyi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dia istilahnya sudah tidak mampan lagi, si amoxicillin ini sudah tidak bisa membunuh si bakteri ini. Makanya kenapa pembelian antibiotik itu betul-betul sekarang ini lagi diperhatikan. Jadi jangan sampai teman-teman membeli antibiotik atas inisiatif sendiri. Tentunya harus sesuai dari resep dokter, sesuai indikasi, sesuai gejalanya juga. Gitu aja. Jadi di sini tuh intinya yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman tuh jangan pernah menganggap ke puskesmas tuh hanya orang-orang yang mungkin orang yang kurang mampu atau misalnya orang yang ber-BPJS saja yang ke puskesmas. Walaupun memang ya memang orang yang ber-BPJS itu pasti harus melalui puskesmas terlebih dahulu gitu. Nah, tapi untuk orang yang tidak ber-BPJS pun tidak ada salahnya kalau misalnya mau ke puskesmas. Bukan, apalagi karena masalah takut obat yang diberikan hanya itu-itu saja, sehingga paradigmanya tuh puskesmas tuh ya tidak mau ke puskesmas lah intinya karena obatnya familiar gitu. Itu kurang tepat ya, tapi tentunya itu adalah pilihan kalian teman-teman semua, mau kedatang kemana terserah, mau datang ke praktek pribadi dokter atau mau datang ke praktek ke klinik atau mau datang ke rumah sakit atau mau datang ke puskesmas, itu pilihan kalian semua, tidak ada yang memaksakan. Cuman di sini saya cuman ingin menyampaikan saja bahwa apa yang kalian dapatkan di puskesmas itu sudah yang terbaik dan tidak pernah ada yang mengatakan bahwa obat-obatan di puskesmas itu obat-obatan yang murah dan ini tidak terlalu bagus, tidak sama dengan yang lain. Itu tentunya tidak terlalu tepat ya. Jadi intinya sekali lagi, obat yang diberikan di puskesmas itu semuanya sesuai tentunya sesuai gejala, sesuai indikasi, dan memang harusnya seperti itu. Cuman perbedaan mereknya saja, merek dagang dari obatnya. Karena obat-obat tuh ya, kalau obat-obat tuh ya semuanya sama, kayak gitu-gitu, itu semua gitu. Apa yang kita dapatkan di puskesmas ya itu juga nanti yang kita dapatkan di dokter umum lainnya. Cuman merek dagangnya saja yang berbeda, tapi manfaatnya insya Allah sama gitu. Oke, sekian cerita saya malam ini. Jadi
apa ya, apa yang saya sampaikan di sini tuh sekedar opini. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat lain silahkan, saya hanya beropini berdasarkan apa yang saya pikirkan. Dan teman-teman juga bisa memilah ya apakah perkataan saya benar atau tidak. Kalau misalnya ada perkataan saya yang tidak benar, mohon maaf atau bisa dibantu untuk dikoreksi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.